Ya, puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Saya ulangi, Matius pasal yang ke-20 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini dan saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Pendeta Andi Sastra Ginting. Saya menggembalakan di satu gereja lokal di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Yosua Brastagi yang dirintis pada tahun 1999 di Brastagi. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul adalah Setuju dengan Tuhan. Saya ulangi, setuju dengan Tuhan. Iman itu artinya adalah bahwa kita setuju dengan Tuhan. Saya ulangi, iman itu berarti kita setuju dengan Tuhan. Ada dua hal yang kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti dia setuju dengan Tuhan. Orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti dia adalah orang-orang yang mengakui Yesus di depan manusia. Sehingga firman Tuhan berkata, Yesus katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Konteks pembicaraan ini sebenarnya adalah kalau kita baca mulai ayat yang ke-16, di sini Yesus sedang menceritakan akan apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika ada penganiayaan, maka banyak orang akan menyangkal Yesus. Akan banyak orang yang menyangkal Yesus. Itulah sebabnya pada nas terakhir ini Yesus katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Siapakah yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu mereka yang disebut adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, Allah membuat sesuatu hal dalam menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, melalui kedatangan seorang Mesias, sehingga setiap orang yang menerima Mesias itu dia akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan, dan dia sudah disebut menjadi anak-anak Allah. Maka otomatis dia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sampai selama-lamanya. Menerima Kristus, ada 4 hal yang bisa kita renungkan bagaimana orang yang menerima Kristus. Yang pertama, saudara, orang itu menerima Kristus di dalam pikirannya, atau kita menerima Kristus di dalam pikiran kita. Artinya secara mental kita sudah berkata saya milik Kristus. Secara mental kita berkata bahwa saya kepunyaan Allah. Yang kedua adalah kita menerima Yesus di dalam hati kita. Itu adalah secara emosi, secara emosional kita berkata bahwa saya adalah milik Kristus. Dia ada di dalam hati saya, maka Yesus akan mengendalikan emosi saya. Yang seterusnya adalah kita menerima Kristus di dalam tangan kita. Artinya secara fisik
kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang terakhir adalah di dalam roh. Bagaimana orang yang menerima Kristus di dalam roh? Itu adalah secara rohani. Roh adalah bagian manusia yang paling dalam. Saya ulangi, roh adalah bagian manusia yang paling dalam. Lebih dari emosi kita, lebih dari segala pikiran kita, yaitu roh kita. Kita menyadari akan keberadaan Allah. Kita menyadari akan keberadaan Allah. Dan roh itu bekerja melalui iman kita. Iman itu memutuskan untuk percaya kepada Allah dan setuju kepada Allah. Saya ulangi, roh itu memutuskan bahwa kita percaya kepada Allah dan setuju dengan Allah. Dan Allah bekerja di dalam iman kita. Dan cara Allah bekerja dalam iman kita adalah melalui pendengaran kita akan firman Allah. Sehingga Paulus berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian, bahwa sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman saya akan timbul ketika saya mendengarkan firman Allah. Firman itu ada disebut dua bagian. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. Rema itu adalah ketika saya berkhotbah, ketika kita mendengar firman Tuhan, menguatkan iman kita, itu adalah rema. Dan logos itu adalah apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita masing-masing. Iman berarti kita setuju dengan Allah, berarti apapun yang dikerjakan Allah kepada kita, kita sangat setuju. Maka Yesus katakan dalam bagian ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Siapakah yang mengakui Yesus? Adalah orang yang beriman. Dia mengenal pribadi Yesus. Dia memahami firman Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia telah menerima Kristus dalam pikirannya, di dalam hatinya, bahkan di dalam tubuhnya, di dalam tangannya, bahkan di dalam rohnya. Berarti ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Orang akan berkata kita ini orang yang beriman, mengakui Yesus adalah karena ada perubahan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita membeli suatu produk, mungkin obat atau herbal untuk melangsingkan berat badan kita, maka dibuat di situ apa? Dibuat di situ gambar seseorang yang badannya gemuk, maka dibuat di situ ini sebelum. Baru dibuat lagi gambarnya sebelahnya, dia sudah langsing, maka dibuat itu sesudah. Jadi sebelumnya dia gemuk dan sesudahnya dia langsing. Apa tujuannya? Supaya orang memahami bahwa produk ini memang bagus. Saudara, apa yang orang lihat dalam hidup kita? Sehingga orang bisa berkata, engkau adalah seorang Kristen, engkau seorang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yaitu melalui hidup kita. Sebelum kita percaya kepada Yesus, cara berpikir kita, cara berbicara kita, tindakan kita, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 itu berkata demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang berjuang di antara orang-orang durhaka. Tetapi sekarang kami bukan lagi bagian daripada itu. Artinya ada perubahan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengakui Yesus adalah pertama dalam pengakuan melalui
mulut kita, yang kedua adalah melalui kesaksian hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini adalah Kristen atau anak-anak Tuhan kelas dunia, bukan kelas di satu kota. Sehingga dia berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti kelas kita adalah kelas dunia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, setuju dengan Allah berarti apa yang difirmankan oleh Allah, kita setuju dengan firman itu. Ayub dalam kehidupannya itu, dia setuju tetap dengan Allah. Ketika hartanya habis, anak-anaknya mati, bahkan ditimpa oleh penyakit, dan orang-orang mulai menjauhi dia. Dan satu waktu istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu itu? Sekarang kutukilah dia, kutukilah dia. Maka Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Maka Alkitab menjelaskan, kita hanya menjelaskan dalam hal ini Ayub tidak mengutuki Allah. Saya ulangi, Ayub tidak mengutuki Allah. Artinya Ayub setuju dengan Allah. Abraham ketika dia pada waktu itu, saudara, ketika oleh Tuhan belum punya keturunan, pada usia 75 tahun Allah berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu, dari rumah ayahmu, dari sanak saudaramu, satu negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, membuat keturunanmu sangat banyak. Dan saat itu, saudara, Abraham pergi dari rumah ayahnya, dari sanak saudaranya, dari negerinya. Mengapa dia pergi? Karena dia setuju dengan Allah. Dan satu waktu dia mulai meragukan akan panggilannya. Dalam mimpinya, walaupun dia sudah diberkati berlimpah-limpah dalam materi, jasmani, bahkan rohani dia pun diberkati Tuhan, tapi saudara, pada waktu dia tertidur, dia bermimpi Allah mendatangi dia, dan dia berkata kepada Allah, sebentar lagi aku akan mati, maka hambamu ini tidak memiliki apa-apa lagi, dan Eliezer hambaku itu, orang Damsyik itu, akan menjadi ahli warisku, karena engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Eliezer orang Damsyik itu akan menjadi ahli warisku, karena engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Dia mulai meragukan Allah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi saat itu Allah berkata kepadanya, Abraham, pergilah keluar, coba lihat bintang-bintang di langit, dan coba lihat pasir di tepi pantai. Kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang itu, dan bisa menghitung pasir di tepi pantai itu, maka engkau dapat menghitung keturunanmu. Dan Alkitab menjelaskan, maka percaya Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Saudara, akhirnya pada usia 99 tahun Allah mengunjungi kemahnya, dan saat itu malaikat itu berkata kepadanya, tahun depan aku datang kemari, engkau sudah memiliki seorang anak laki-laki. Usianya sudah 99 tahun, dan istrinya Sarah sudah mendekat 90 tahun, dan tidak memungkinkan. Tapi saudara, dia setuju dengan Allah bahwa Allah akan melakukannya. Maka genap pada usia 100 tahun, maka dia mendapatkan keturunan, diberi namanya Ishak, yang artinya tertawa. Sebab sepertinya Sarah pun tidak setuju lagi dengan Tuhan, karena dia berkata, aku sudah layu, tuanku sudah tua, mungkinkah kami mendapatkan keturunan? Seperti itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Lalu satu waktu ketika anak itu menjelang remaja, Allah berfirman kepadanya, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di gunung Moria. Abraham mengambil anak itu, dia mengajak anak itu ke gunung Moria dan mau dipersembahkannya kepada Allah. Mengapa dia melakukannya? Karena dia setuju dengan Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau sekiranya dalam minggu ini, dalam bulan ini kita mendapatkan penghasilan 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 200 juta, saya percaya banyak orang akan memuji Tuhan, setuju dengan Allah. Banyak orang akan setuju dengan Allah.
ketika diberkati berlimpah-limpah, ketika kita mengalami kegagalan pada minggu ini, pada bulan ini, kita dilanda oleh krisis di tengah-tengah pandemi ini, kita berkekurangan, apakah kita masih setuju dengan Allah? Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Kalau ketika diberkati, kita setuju dengan Allah, semua orang bisa. Tetapi ketika kita pun tidak diberkati, kita merasa sedang di padang gurun, kita tetap setuju dengan Allah, itu adalah Kristen yang sejati. Itulah sebabnya Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripadanya? Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ayub itu karena dia setuju dengan Allah, dikembalikan kepadanya 2 kali lipat. Abraham juga karena dia setuju dengan Allah, maka generasinya, keturunannya menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Saudaraku, maka hari ini akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimanapun kita berada, Dia adalah Tuhan kita. Itu pengakuan iman kita. Kita tidak malu bersaksi tentang Dia, karena kita setuju dengan Dia. Ada orang berkata, orang-orang Kristen itu Tuhan yang disalibkan dan mati. Dia bukan Tuhan. Tapi saudara, kita setuju dengan cara Allah. Itu bukan menjadi pertanyaan kita, tapi sekarang adalah iman kita. Kita berkata, aku setuju dengan cara Allah. Yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang yang mengakui Yesus di depan manusia adalah orang yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 berkata demikian. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Kalau kita berkata, aku mengakui Yesus, berarti kita adalah pribadi yang percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita. Ada orang berkata, saudara, bahwa saya melalui hidup saya saja, orang sudah percaya kepada Yesus. Tapi ada waktunya Allah memerlukan lidah kita, Allah memerlukan kata-kata kita untuk menyampaikan kesaksian kepada banyak orang. Tetangga kita sampaikan kepadanya bahwa Yesus mengasihinya. Percaya dalam hati kita. Dalam hal ini dibutuhkan pengakuan secara terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan Bapak Ibu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 38. Lukas pasal 8 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, sebenarnya kemauan daripada orang yang sudah dibebaskan ini adalah orang yang selama ini dirasuk oleh setan, dan dia mulai dibebaskan ketika perjumpaan dengan Yesus. Dia berkata, Tuhan izinkan aku pergi bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus katakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Ceritakan. Saya bersaksi kepada orang, kita bersaksi kepada semua orang bahwa apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita itu kesaksian dan harus diakui dan diceritakan. Itulah yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu itu kepada orang yang sudah waras ini. Ayat seterusnya berkata, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mari kita mulai bersaksi. Saya percaya ketika semua orang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap orang akan memberitakan firman, setiap orang akan memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus, maka dunia ini, seluruh dunia ini akan berkata, mereka akan mengaku dengan mulut mereka, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita bersaksi, maka orang akan bertanya tentang siapakah yang kita sembah. Maka mulai kita berbicara, itu adalah Yesus. Dalam bagian kitab Matius pasal yang ke-10 tadi, bagian terakhir tadi, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus katakan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini adalah pengalaman daripada Rasul Petrus. Rasul Petrus itu adalah seorang pribadi yang sangat yang sangat dekat dengan Tuhan, yang terus berinteraksi dengan Tuhan. Dan satu waktu saudara, dalam panggilannya Yesus katakan kepadanya, tebarkanlah jalamu. Maka dia berkata, Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, tetapi kami tidak menemukan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Disitulah awal panggilan Yesus kepada Petrus. Saudara, satu waktu Yesus katakan kepadanya, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Petrus katakan amin, dia setuju, dia akan menjadi penjala manusia. Dan ketika murid-murid bertanya, siapakah guru itu sebenarnya? Dan satu waktu Yesus juga bertanya, kata orang, siapa aku ini? Ada yang berkata, engkau adalah salah seorang daripada nabi, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Tapi katamu, siapa aku ini? Maka Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan saat itu Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Alam maut takkan dapat menguasainya. Yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Itulah Petrus. Dan Petrus sangat bangga dengan perkataan itu. Maka sebentar lagi Yesus katakan, sebentar anak manusia akan ditangkap, disiksa, dihukum, bahkan mati di kayu salib. Maka Petrus menarik tangan Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya itu jauh daripadamu. Apa jawab Yesus? Adalah engkau, iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dalam satu sisi, bahwa Petrus itu setuju dengan Yesus. Ketika Yesus katakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang aku mendirikan gerejaku, dia setuju. Tapi ketika dibawa kepada satu perencanaan Allah seterusnya, melewati Golgota atau lembah salib, dia tidak setuju. Bahkan saudara, Petrus pernah berkata, sekalipun orang ini goncang semua imannya, aku sekali-kali tidak. Tetapi Yesus katakan, engkau akan menyangkal aku. Engkau akan menyangkal aku. Tapi Petrus katakan, tidak Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal. Tapi saudara, pada satu waktu orang-orang berkata, engkau juga salah seorang dari orang itu ya. Oh tidak, aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Dia berjalan lagi, ada orang sedang berdiam karena kedinginan. Orang ini juga salah seorang daripada orang itu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud, dan sebagainya. Dia menyangkal di situ, maka berkokoklah ayam. Dan saat itu dia sadar, dia menangis bahwa dia sudah menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui Yesus, tapi hidupnya dipulihkan, hidupnya dikuatkan, dan dia menjadi pemberita Injil. Dia menjadi pengkhotbah yang hebat. Dia menjadi seorang tokoh pada hari Pentakosta. Mengapa saudara? Ketika kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita akan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudara, kesimpulan dalam bagian firman Tuhan pada saat ini adalah percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan jual iman kita. Beritahu kepada anak-anak kita, jangan jual imannya. Maka didik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, pengenalan kepada Kristus, mencintai Tuhan,
maka sampai beribu-ribu keturunan kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, mulailah kita bersaksi, mulailah kita berbicara dimanapun kita berada, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setujulah dengan apa yang Tuhan rancang bagi kita, sebab rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin kita sedang melewati masa-masa yang sulit, tetap setuju kepada Allah. Itulah iman kita, karena satu waktu Allah akan mengembalikan kepada kita upah yang layak dan patut kita terima dalam persekutuan kita. Jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Mari kita bersatu di dalam